selamat sore, saat malam. Ketemu lagi di Jackpot Jaga Karsa Podcast. Yeay. Halo Mbak Ita. Hai Mbak Hera. Apa kabar? Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita ketemu lagi ya. lagi. Jaga Karsa Podcast. Ya Mbak Ita, dalam menyambut 17 Agustus nih, Hari Kemerdekaan RI, kita mau mengangkat tema apa nih untuk hari ini? Oke, karena pas banget besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan, kayaknya akan menarik kalau kita bahas tentang ketangguhan, di mana kita di sini belajar untuk apa ya, meneladani, melihat hikmah, melihat perjuangannya para pejuang yang bisa jadi kita aplikasikan di kondisi kita sekarang. Kan juga sekarang kita dalam kondisi yang tidak mudah ya. 2 tahun ini adalah 2 tahun yang cukup berat, berjuang, gitu ya. berjuang Sama-sama sekali. berjuang gitu. Sekali, Mbak Ita. Apa sih yang dimaksud dengan ketangguhan atau yang tadi resilient itu? Apa sih Mbak Ita? Resilience itu kayak skill, kayak sebuah keterampilan di mana keterampilan tersebut harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, resilience sendiri itu kalau diibaratkan tuh kayak bola yang kita lempar, ketika menyentuh tanah kan dia akan bounce back gitu ya, dia akan mantul lagi ke atas. Nah, proses mantul lagi ke atas atau bounce back itu dinamakan ketangguhan atau resilience. Jadi, yang namanya resilience itu kemampuan seseorang untuk mampu bertahan, tidak hanya bertahan tapi juga bisa beradaptasi dengan perubahan, beradaptasi dengan situasi-situasi yang sulit gitu. Jadi nggak cuma menerima aja, tapi dia juga harus beradaptasi nih, what next yang bisa saya lakukan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ketangguhan. Ketangguhan ya, jadi kayak bola bekel ya. Kan kalau bola atas karet lagi. tuh kalau kita lempar ke tanah dia akan mantul lagi ke atas. Iya. Nah, proses mantul lagi ke atas itu yang dinamakan dengan ketangguhan. Jadi nggak langsung jatuh terus diem gitu ya. Jadi kita harus mantul ya, seperti itu ya. Maka seseorang dikatakan resilience kalau dia udah terjatuh tapi dia mampu bangkit kembali. Bangkit kembali itu dia. Gimana sih caranya mengontrol ketangguhan itu, Mbak Ita? Nah, salah satu kunci dari ketangguhan, yang namanya ketangguhan itu bukan berarti kita mengabaikan aspek-aspek emosi, mengabaikan emosi-emosi yang sulit gitu, kayak oh bisa kok gue menghadapi di semuanya, padahal prosesnya lagi dalam proses, lagi sedih, lagi marah. Kan namanya proses duka itu bermacam-macam ya, proses menghadapi kesulitan itu bermacam-macam. Misalnya gini, kita lihat di kondisi kita sekarang ya. Misalnya dalam 2 tahun proses COVID ini berlangsung, kita misalnya mengalami kehilangan kerabat terdekat, atau kita mungkin terinfeksi virus misalnya gitu, sehingga harus isolasi mandiri dan lain-lain, atau misalnya kita kehilangan pekerjaan misalnya gitu ya. Nah, dalam proses duka, dalam proses yang misalnya diuji tersebut, kita jangan sampai mengabaikan aspek-aspek emosi kita. Jadi yang namanya resilience pun harus diiringi juga dengan kemampuan untuk mampu meregulasi emosi dengan baik, dengan tidak mengabaikan hal-hal atau emosi-emosi negatif. Jadi yang namanya marah, yang namanya sedih, yang namanya berduka itu tetap kita butuhkan. Jangan semata-mata oh gue harus kuat nih menghadapi pandemi ini, gue harus tangguh, tapi aspek-aspek emosionalnya misalnya marahnya diabaikan, sedihnya diabaikan, sehingga itu tidak memiliki ruang. Nah, jangan sampai kayak gitu. Maka untuk bisa mengontrol regulasi atau mengontrol resilience dengan baik, kita harus memiliki keterampilan dalam meregulasi emosi dengan baik dulu nih gitu. Oh begitu. Bagaimana caranya, Mbak Ita, untuk mengatur itu semua? Jadi ruangnya seperti apa? Bagaimana cara mengaturnya? Seperti itu loh, Mbak Ita. Kunci yang pertama dalam proses meregulasi emosi nih, Mbak Hera, yang harus kita miliki adalah yang pertama, kenali dulu. Kadang-kadang kita tuh suka bias, mana sih yang namanya emosi kita yang lagi sedih, lagi marah dan lain-lain. Karena yang namanya emosi tuh kayak gunung es. Kalau kita lihat ibarat gunung es, yang paling runcing, paling atas, paling permukaan atas, misalnya yang kelihatan nih marah. Tapi ternyata marah kita tuh penyebabnya bukan karena kesel, mungkin karena kita misalnya sedih, karena kita kecewa, sehingga yang muncul di permukaan marah. Atau misalnya karena kita udah nggak tahu lagi cara mempertahankan diri, sehingga yang muncul di permukaan adalah marah. Jadi yang namanya marah itu lihat dulu nih ke bawah, apa nih faktor penyebabnya. Maka dalam proses meregulasi emosi yang penting sekali, yang menjadi landasan, yang menjadi dasar adalah kenali dulu emosinya seperti apa. Habis kita kenali, lalu terima.
bahwa yang namanya emosi itu valid, yang namanya kesedihan itu valid, kebahagiaan itu valid, kemarah kita pun juga valid. Jangan terlalu diabaikan. Oh, gue nggak boleh marah nih, gue harus terlihat baik-baik aja depan orang lain. Pokoknya orang-orang nggak boleh tahu kalau gue lagi ada masalah, kalau gue lagi sedih. Kan kebanyakan gitu dari ya? kita gitu Iya, kan, iya, nggak iya. mau kelihatan lemah depan orang lain. Padahal yang namanya kesedihan, yang namanya marah, yang namanya kecewa itu perasaan yang valid, tidak boleh diabaikan gitu. Jadi kuncinya itu tadi, kenali lalu terima. Oke, kita Gitu. kenali dulu dan harus menerima seperti itu Kuncinya ya. menerima itu apa? Menerima bahwa oh saya marah, oh Oke. saya sedih nih, oh saya lagi ditinggal sama orang yang paling saya sayangi, maka saya sedih. Itu adalah Oke. emosi yang wajar. Iya, iya, Kemudian misalnya sudah nih di 2 tahap itu tadi kan kunci yang utama adalah kenali lalu terima. Lalu menerima, betul sekali. Betul. Nah, tahapan berikutnya adalah kita analisis nih kebutuhan kita. Oh, saya ini lagi, misalnya kalau lagi sedih, ada orang yang butuhnya dia kasih dulu deh saya ruang untuk sendiri, saya pengen menangisi kesedihan saya butuh ruang, saya butuh jeda. Ada orang kayak gitu. Iya. Atau ada orang yang butuh ketika sedih dia pengennya ditemenin, terus didengerin segala keluhannya. Jadi kita tuh harus kenal sama diri sendiri, maka sering-sering merefleksikan nih, apalagi dalam kondisi kayak gini kan sebenarnya kita punya banyak waktu yang agak lowong gitu Iya, ya. betul sekali, Jadi Meta. sering-sering nih ngobrol sama diri sendiri, lo tuh pengennya kalau lagi sedih tuh diapain sih? Kalau lagi marah tuh pengennya diapain? Lalu komunikasikan dengan orang sekitar. Oh gitu, itu nggak apa-apa ya Mbak Ita ya, Nggak apa-apa dikomunikasikan. banget. Gue pengen sendiri dulu gitu. Iya, Itu kayak bisa ya? misalnya kan misalnya nih kita berelasi, kita punya pasangan, terus bilang nih ke pasangan kita, aku boleh nggak kasih jeda waktu sebentar buat sendiri, aku pengen jalan-jalan, pengen makan enak tapi sendirian. Oh gitu. Itu boleh kayak gitu. Atau tadi ya, aku lagi sedih, minta temenin dong ke mall. betul ke mall kalau bisa dijajanin gitu ya, semua toko disinggahin tuh, aku udah nggak sendiri gitu. Boleh. Seru juga. Oke. Terus yang berikutnya adalah fokus pada hal-hal yang di dalam kendali kita gitu. Jangan kayak misalnya COVID sekarang nih, aduh ini sedih banget gue nih, udah kehilangan orang yang gue sayangin, gue kehilangan pekerjaan. Pemerintah bisa nggak sih ini COVID-nya udahan kayak pemerintah tuh harusnya A, B, C, D gitu ya. Semakin kita berusaha mengontrol hal-hal di luar kendali kita, maka kita akan semakin emosi Capek negatif itu akan semakin Keluar berputar-putar gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak nemuin jalannya. Boleh sih kita sesekali misalnya mengkritik pemerintah, tapi ingat hal tersebut tuh jangkauannya sangat jauh dengan kita. Jadi instead of kita fokus ke hal-hal yang di luar kendali kita, yuk mendingan kita kontrol nih apa yang bisa kita kendalikan. Oh ya udah deh, kalau lagi sedih gue pengennya makan, gue pengennya ditemenin, kan itu bisa kita kendalikan kan. Sekali, luar biasa nih. Kemudian ciri-ciri pribadi yang tangguh seperti apa sih Mbak Ita? Tangguh tuh ciri-cirinya kayak bagaimana gitu loh. Jadi kita dikatakan resilient, kita dikatakan tangguh tuh yang pertama adalah kita memiliki itu tadi yang saya bilang, kemampuan regulasi emosi kita sudah cukup baik. Oh saya marah sih, saya lagi sedih, saya lagi kecewa, tapi yang saya tampilkan di depan umum, saya tetap bisa mengikuti norma atau aturan dengan baik. Tapi saya juga bisa kok ngasih wadah ke kesedihan saya. Misalnya saya butuh waktu sendiri, atau saya menulis jurnal, saya nulis buku, atau misalnya melukis dan lain-lain, sehingga kemampuan regulasi emosi yang ditampilkan di depan orang lain itu sudah baik. Yang kedua adalah kita memiliki self efficacy yang baik. Jadi self efficacy itu adalah keyakinan untuk kemampuan diri yang baik. Misalnya gini, ada orang yang nggak punya self efficacy yang baik, dia itu memandang diri sendiri rendah. Oh saya emang nggak bisa apa-apa gitu. Nah orang-orang yang resilient itu kebalikannya, mereka mampu menilai diri sendiri, melihat kebaikan di diri sendiri. Ini bukan berarti narsis ya, tapi lebih kepada mengenali potensi diri. Oh saya bisanya ini nih, maka harus saya maksimalkan di ini gitu. Nah orang-orang resilient itu kayak gitu. Jadi dia bukan terlalu percaya diri, tapi lebih kepada dia sangat mengenal dirinya sendiri. Jadi apa yang mesti dia buat dia tahu ya, karena dia udah mengenal dirinya dia seperti apa. Betul. Nah yang ketiga nih Mbak Hera, ciri dari orang yang resilient atau orang yang tangguh adalah dia mampu mengendalikan impuls. Impuls itu dorongan-dorongan. Jadi ketika dia pengen marah banget, oh dia tahu ini saya mau marah nih, tapi saya nggak mungkin meledak-ledak, saya nggak mungkin melukai orang lain, saya nggak mungkin merusak barang. Maka yang harus saya lakukan ketika marah adalah A, B, C, D gitu. Jadi orang-orang yang tangguh tuh harusnya tahu nih, udah sinyal-sinyal nih, gue tuh lagi marah nih, gue harus ngapain ya, dia tahu tuh regulasi yang tepat seperti apa. Kemudian dia juga muncul perasaan-perasaan optimis. Jadi dia memandang positif terhadap masa depan, dia punya harapan. Orang-orang yang tangguh memiliki itu gitu. Jadi orang-orang yang tangguh tuh harus punya harapan, memandang masa depan dengan penuh rasa optimis gitu ya.
Dan yang berikutnya adalah mereka cenderung memiliki empati yang cukup besar, jadi peka sekali terhadap kebutuhan orang lain. Jadi orang-orang yang tangguh itu cenderung memiliki empati yang besar. Kemudian biasanya nih ciri-ciri yang lain yang mungkin kadang-kadang muncul, kadang-kadang juga nggak terlalu muncul di orang-orang. Yang terakhir adalah muncul humor positif. Jadi kalau misalnya orangnya kebanyakan ketawa ketiwi, terus kelihatan cheerful, sering keluarin jokes-jokes yang positif, nah bisa jadi dia secara psikologis sudah resilient atau sudah tangguh. Gitu sih ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya tadi ya Mbak Ita. Kemudian kapan sih waktunya kita itu yang tepat untuk tangguh? Oke, ini pertanyaan yang menarik sih. Kapan sih kita harus tangguh gitu ya? Kan tadi Mbak Ita bilang nggak boleh nih perasaan emosi negatif itu diabaikan gitu ya. Betul Mbak Ita. Nah, kita bisa dikatakan resilient kalau misalnya kita sudah bisa meregulasi emosi dengan baik gitu. Jadi makanya jangan buru-buru dulu untuk kelihatan tangguh. Mendingan kita perbaiki dulu nih emosi-emosi kita. Oh, kita kenali dulu saya lagi marah. Maka situasi apa sih yang bikin saya marah? Saya tuh kalau lagi marah maunya diapain. Jadi daripada kita mikirin tampil tangguh di depan orang lain, mending kita selesaikan dulu proses perasaan kita. Kalau lagi marah, oh saya lagi sedih. Kalau lagi sedih tuh penyebabnya apa? Di kondisi apa saya sedih? Makanya ke pasien-pasienku tuh yang punya gangguan emosi, biasanya saya lakukan tuh mereka nulis jurnal dulu sih. Untuk apa? Untuk tadi kunci yang kedua, yang pertama, mengenali dan menerima emosi. Betul sekali. Karena kadang-kadang kita tuh suka bias banget Mbak Hera. Perasaan kita suka campur aduk. Kita nggak sadar kita lagi marah, kita nggak sadar kita lagi happy, kita nggak menyadari kalau kita lagi kecewa dan lain-lain. Maka penting sekali mengenali itu semuanya. Betul sekali ya Mbak Ita ya. Jadi itu waktunya yang tepat untuk tangguh tuh ya, even saat-saat seperti itu ya Mbak Ita ya. Betul. Luar biasa. Mengenali dulu, kemudian menerima, kemudian tadi kunci yang tadi ya. Kemudian Mbak Ita, dampak apa sih yang terjadi saat kita itu tangguh? Dampaknya itu apa Mbak Ita? Banyak banget Mbak Hera dampak positif yang kita rasakan gitu ya saat kita memiliki resiliensi yang baik. Yang pertama adalah kita kayak jadi mempunyai sumber kekuatan untuk bertahan gitu. Bayangin kalau kita nggak tangguh, kita jadi menghadapi, misalnya gini, ada permasalahan yang sama, tapi bagaimana menghadapi permasalahan setiap orang berbeda-beda kan. Nah, orang yang resilience, orang yang tangguh itu, mereka akan melewatinya dengan sangat baik. Mereka mampu meregulasi emosi dengan baik gitu ya. Jadi gini, dalam resilience itu ada dua faktor yang sangat mempengaruhi sebenarnya Mbak Hera. Yang pertama adalah risk factor atau faktor-faktor resiko. Faktor resiko itu kayak apa sih? Ini termasuk faktor-faktor kerentanan. Misalnya gini, ada orang yang ada orang yang tumbuh dari keluarga penuh dengan konflik misalnya, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan trauma. Atau misalnya anak yang lahir dari kehidupan sosial ekonomi yang rendah, sehingga dia nggak memandang dunia ini sulit, memandang hidupnya ini sulit gitu ya, jadi penuh dengan kerentanan. Atau yang kedua nih ada faktornya namanya protective factor. Nah, protective factor ini adalah yang melindungi individu dari faktor-faktor resiko tadi gitu. Misalnya kemampuan regulasi emosi, kemampuan intelektual, cara berpikir dan lain-lain. Nah, biar kita makin resilient, yang harus kita besarkan, yang harus kita maksimalkan adalah protective factornya. Kita harus bisa meregulasi emosi, kita harus memiliki proses pengambilan keputusan yang tepat, cara berpikir yang tepat gitu. Jadi orang-orang yang resilience-nya baik, berarti dampaknya mereka mampu meregulasi emosi dengan baik. Terus jadi kayak punya apa ya? Punya alasan untuk terus maju gitu loh. Karena udah tangguh. Karena udah tangguh. Bayangin kalau hidup tuh nggak punya alasan untuk terus bergerak gitu kan, tuh kayaknya akan sangat melelahkan gitu ya. Dan nggak hanya itu, ada lagi faktor yang paling utama yang dampaknya paling terlihat. Dia tidak hanya menerima kondisi, tapi dia bisa melihat aspek positif apa sih yang muncul, hikmah apa sih yang muncul. Misalnya gini, saat kita menghadapi pandemi, oh saya jadi belajar nih caranya bikin dalgona nih, terus saya bisa jualan nih gitu. Terus oh saya bisa bikin ayam ungkep nih, ternyata ayam ungkep saya bisa saya jual nih. Kan itu berarti dia bisa melihat hal-hal positif di kondisi yang negatif nih. Semua orang mengalami kan, semua orang mengalami situasi pandemi ini. Tapi ternyata ada orang yang bertahan dengan cara itu tadi, melihat aspek-aspek positif. Oh kalau nggak COVID kayaknya gue nggak bisa nih, kemampuan gue ini muncul. Oh kalau nggak COVID gue nggak bisa A, B, C, D. Nah orang-orang yang resilient itu melihat aspek positif di kondisi yang negatif tadi. Wah luar biasa. Jadi kreatif bertambah
Jadi Iya. otomatis dari yang kita tuh jangan terpuruk artinya ya Betul, Mbak Ita ya betul. dengan situasi dan kondisi Betul, seperti ini, betul. tapi kita harus bangkit ya seperti bola tadi, dilempar tapi kita harus mental lagi ke atas dengan cara apa? Ya itu tadi ya, mengenali dan menerima seperti itu. Luar biasa sekali Mbak Ita. Kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini untuk ketangguhan itu apa jadinya nih Mbak Ita? Hal yang penting yang perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya ketangguhan, yang namanya resilience ini adalah sebuah skill. Dia bisa kita pelajarin gitu ya. Makanya perlu sekali kemauan, keinginan kita untuk ibaratnya itu untuk bolanya lebih mantulnya lebih tinggi lagi. Kita bisa pelajari itu semuanya. Yang paling utama adalah kenali lalu terima emosi kita. Jangan terus-terus diabaikan. Sedih itu boleh, marah itu boleh, nangis boleh, kecewa boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita mengekspresikannya dengan cara yang tidak tepat. Oke, jadi nangis boleh ya? Oh nangis. Keren banget Mbak Ita. Oke, terima kasih Mbak Ita untuk kita hari ini sudah mengisi Jaga Karsa Podcast dengan tema tangguh. Semoga kita tangguh. Betul. Di zaman COVID-19 ini Iya, kuat. dan Teman-teman kita- RSUD Jaga Karsa juga sehat selalu. Kita doakan ya Mbak Amin, Ita ya. amin, Pimpinan kita semuanya semoga sehat selalu. Amin. Semoga kita tetap bisa mantul seperti bola semakin tinggi. Luar biasa sekali Mbak Ita. Terima kasih saya ucapkan. Sama-sama. Sukses selalu buat Mbak Amin, Ita. amin, Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dah.